Kembali lagi bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UM UNER. Suatu polutan yang memiliki ciri bentuk gas dihasilkan pada proses pembakaran tidak sempurna, tidak berbau dan tidak berasa, dapat menyebabkan asfiksi. Polutan yang dimaksud adalah A. CO atau karbon monoksida, B. SO2 atau sulfur dioksida, C. CO2 atau karbon dioksida, D. PB atau timah hitam, E. NO2 atau nitrogen dioksida atau yang kita kenal juga sebagai nitrit. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan menyimak terlebih dahulu pembahasannya ya. Oke, kita akan awali dengan istilah polutan. Polutan adalah bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia. Nah, ketika nanti dia masuk pada suatu lingkungan, ini akan menurunkan daripada kualitas lingkungan tersebut. Nah, jadi ini kita bisa sederhanakan ya. Dia adalah peristiwa masuk atau dimasukkannya polutan ke dalam lingkungan yang nantinya akan menyebabkan apa? Menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Artinya apa? Artinya, bila suatu kualitas lingkungannya menurun, hal ini maka lingkungan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya apa? Misalnya, dulu sebelum industri, banyak masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk mencuci, untuk memasak, dan sebagainya. Namun, dengan banyaknya industri yang didirikan di pinggiran sungai, itu akan membuang limbahnya ke dalam sungai. Alhasil, yang dulu digunakan sebagai mencuci dan lain-lain, sekarang tidak bisa digunakan seperti halnya waktu dulu. Nah, ini yang artinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, pada soal di atas itu menerangkan berkaitan dengan polutan yang berupa udara. Untuk polutan udara ini banyak ragamnya ya. Yang pertama bisa berupa karbon monoksida, kemudian NOx dan SOx, kemudian ada CO2 dan ada O3. Nah, dari mana mereka bersumber? Kita akan lihat untuk visualisasi gambarnya. Nah, ini adalah bentuk visualisasi gambar dari kegiatan manusia yang dapat menyebabkan adanya polutan pada udara. Yang pertama, di situ ada SOx dan NOx. Untuk SOx dan NOx ini adalah suatu polutan yang bersifat racun atau toksik ya.
di mana untuk kelompok kedua polutan ini itu memiliki ciri khas baunya menyengat. Dan apabila ini dalam jumlah yang banyak, itu akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, akibat adanya hujan asam, maka ini akan menyebabkan adanya korosi logam, kerapuan candi dan bangunan, kemudian penurunan kualitas tanah, dan kematian akar-akar pada tumbuhan, sehingga nanti akan menyebabkan sebagian besar wilayah yang terkena hujan asam, di situ tumbuhannya akan mati. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada karbon dioksida atau CO2. CO2 ini akan menyebabkan pembentukan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini adalah istilah di mana apabila karbon dioksida dalam jumlah yang banyak itu berada di atmosfer bumi, maka dia akan membentuk lapisan ya. Misalkan ini ada bumi, nanti CO2 itu akan membentuk lapisan pada bagian atmosfer bumi. Nah, ketika sudah terbentuk lapisan pada bagian atmosfer bumi yang mirip kaca ini, maka di situ sinar dari cahaya matahari yang mengandung UV bisa masuk ke dalam bumi. Namun untuk ketika pada malam hari di mana UV akan harus dikembalikan, nah karena adanya lapisan kaca, maka dia akan terpantulkan kembali menuju ke bumi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hal ini akan meningkatkan suhu bumi yang kita kenal sebagai istilah global warming. Nah, apabila sudah terjadi global warming atau pemanasan global, nah itu untuk akibatnya kompleks ya. Mulai dari rusaknya beberapa ekosistem terumbu karang akibat adanya perubahan suhu yang ekstrim, kemudian tertelannya daratan akibat mencairnya es dari kutub utara sehingga debit dari air laut naik dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada CH4. CH4 ini adalah metana, di mana untuk metana ini dia baunya juga menyengat ya, dan akan bersifat racun dalam kondisi atau dalam kuantitas yang banyak. Kemudian ada CFC. CFC ini nantinya ini berhubungan dengan O3 atau ozon, di mana apabila O3 berikatan dengan CFC, maka akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, apa gunanya lapisan ozon? Jadi, untuk lapisan ozon ini berguna dalam melindungi bumi dari sengatan UV. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi ya
yang biasanya dari kendaraan juga. Nah, ini ada juga karbon monoksida ya, CO. Nah, untuk karbon monoksida ini memiliki karakter tidak berwarna, kemudian tidak berbau, dan tidak berasa. Karbon monoksida ini pada suhu normal atau suhu lingkungan ya, suhu normal, dia berbentuknya gas. Namun pada suhu min 192 derajat Celcius, nah ini berbentuknya cair ya. Nah, karbon monoksida ini dia berasal dari pembakaran tidak sempurna ya. Nah, ini berasal dari pembakaran tidak sempurna. Nah, karbon monoksida ini diketahui ini akan menyebabkan kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen ataupun CO2 akan menurun. Nah, ini menyebabkan penurunan kemampuan Hb untuk mengikat oksigen ataupun CO2 di dalam jaringan. Nah, apabila Hb tidak bisa mengikat oksigen, ini yang kita namakan kondisi asfiksi. Yang dimana kondisi asfiksi ini akan berdampak pada jaringan otot, kemudian syaraf yang notabene memerlukan banyak oksigen. Nah, tanda dari seseorang yang terlalu banyak menghirup karbon monoksida itu akan menjadi pusing. Nah, ini terjadi ketika kita misalnya terjebak macet di jalan raya, kemudian di situ asap kendaraan banyak dan kita menjadi pusing. Nah, itu pertanda kalau kita terlalu banyak menghirup karbon monoksida, sehingga karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin, sehingga hemoglobin tidak bisa mengikat oksigen dari udara menuju ke jaringan atau tidak bisa membawa CO2 dari jaringan menuju keluar tubuh kita. Nah, itu keadaan asfiksi. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya ya. Suatu polutan yang memiliki ciri bentuk gas. Nah, sini dia cirinya berbentuk gas ya. Nah, ini bentuknya gas. Jadi, kita akan eliminasi yang selain gas ya. Nah, ini yang bukan gas ya. Nah, apa itu Pb? Pb ini adalah timah hitam ya. Nah, untuk kasus adanya polutan pada timah hitam itu bisa kita lihat pada penyakit Minamata ya, yang terjadi di negara Jepang pada tahun sekitar 1956 sampai 1959 di pantai barat dari Pulau Selatan Kyushu. Nah, di sana banyak masyarakat yang mengalami gejala penyakit seperti kesulitan melihat, menelan, mendengar, kemudian tidak dapat memegang benda kecil dan kehilangan sensasi serta mati rasa di bagian tangan dan kaki. Nah, setelah diteliti ternyata banyak hewan yang mati dan manusia yang mengalami penyakit itu diakibatkan mengkonsumsi ikan yang diperoleh dari sungai yang sudah tercemar oleh pabrik Kisho Minamata.
Nah, kandungan limbah yang dibuang oleh pabrik tersebut itu berupa logam berat seperti timbal, merkuri, dan mangan. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kasus Minamata. Berarti ini yang D salah ya. A. Karbon monoksida ya. Nah, untuk karbon monoksida memang dia tidak berbau dan tidak berasa ya. Jadi ini untuk ini sama ini benar ya untuk yang karbon monoksida. Kemudian dihasilkan pada proses pembakaran tidak sempurna. Nah, ini juga karakter dari karbon monoksida ya. Kemudian menyebabkan asfiksi. Nah, asfiksi adalah hilangnya atau penurunan kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen ataupun CO2. Nah, ini memang karakter dari karbon monoksida. Maka kemungkinan ini jawabannya. B. Sulfur dioksida. Nah, untuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam ya. Ini hujan asam. Sedangkan untuk karbon dioksida ini akan menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca ya, yang nantinya berdampak pada global warming. Nah, jadi untuk jawaban pada soal kali ini adalah yang alfa, yaitu karbon monoksida. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya apabila bermanfaat. Dan jika ada pendapat lain, silakan berkomentar di kolom komentar. Bye-bye.